Kru K-Radio Jember mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya buah hati Bapak Indrayana Hidayat selaku ayah dari Nadifa Naya Damayanti dan juga ibu dari Nadifa Damayanti, Agustina Ramadayanti Ardi. Almarhumah sebelum melaksanakan diklat ini tidak mengisi formulir riwayat penyakit yang sudah dialami. Dari tanggapan Bapak Nanah Indrayana Hidayat selaku ayah dari Nadifa Naya Damayanti, bagaimana Pak dari perspektif Bapak selaku pihak keluarganya? Menyampaikan atau meluruskan terkait dengan informasi yang mungkin takutnya bias ya dari salah satu pihak seperti itu. Terkait dengan formulir itu, memang kami baru tahu itu ada form yang ada isian itu. Ada form isian dari orang tua, tanda tangan, kemudian ada data-data pribadi, kemudian ada surat kesehatan, seperti itu. Itu baru dapat saya dari informasi dari saudara Alung selaku ketua UKM Mahadipa. Nah, terkait dengan riwayat penyakit, kami selaku orang tua dari Nadipa selama 18 tahun merawat dan membesarkan Nadifa itu tidak ada penyakit-penyakit yang berat ataupun yang sedang, namun yang ringan seperti batuk, demam, pilek, ataupun diare itu hal yang wajar bagi kami. Tapi kalau untuk riwayat penyakit yang berat itu tidak ada selama 18 tahun kami memelihara dan membesarkan Nadifa. Kemudian saya menambahkan terkait dengan anak Nadifa, Nanda Nadifa, terkait dengan keadaannya memang dia itu mudah lelah, mudah letih dengan aktivitas di Fakultas Teknik yang mahasiswa baru itu cukup padat, itu sangat melelahkan bagi dia, seperti itu. Itu bukan penyakit bagi kami, itu suatu hal yang wajar. Adaptasi mungkin dengan keadaan aktivitas di kampusnya seperti itu. Jadi memang tidak wajar, jujur tidak ada riwayat penyakit seperti itu. Yang kami sesali adalah ini sebenarnya ada unsur kelalaian dari pihak penyelenggara ataupun panitia ataupun yang terkait lainnya. Pertama terkait dengan perencanaannya di awal itu, Mbak. Yang pertama, karena apa, persyaratan orang tua ini kami tidak menandatanganinya gitu ya. Tidak ada tanda tangan situ, kenapa harus tetap berangkat. Itu adalah salah satu persyaratan di awal katanya, informasi yang saya dapatkan. Seperti itu. Tidak ada tanda tangan. Memang kami minta formulir dari saudara Alung. Ternyata memang tidak ada tanda tangannya. Itu baru dapat informasinya seperti itu. Kalau saya selaku panitia, saya pasti tidak akan memberangkatkan anak itu seperti itu. Karena itu ada salah satu syarat utama yang mendasar. Yang kedua terkait dengan tes kesehatan. Kesehatannya dia dilakukan di klinik UNES yang ada di kampusnya di tanggal sehari sebelumnya, itu di tanggal 7. Nah, itu dinyatakan sehat. Kalau saya ini ceknya seperti apa? Seperti itu. Kalau cek untuk orang-orang naik gunung itu tidak biasa dengan orang-orang yang normal. Untuk cek kesehatan biasa harusnya lebih mendalam. Kalau dia dinyatakan letih, lesu, cepat, katanya informasinya dia pucat, capek gitu. Nah, pada saat cek kesehatan harusnya dia nggak lulus kalau berdasarkan analisa kami. Kalau untuk anak-anak ataupun mahasiswa yang akan naik gunung, beda dengan yang meminta kesehatan, hal yang biasa, cek tekanan. Ya, itu bagi kami itu kelalaian di awal. Ketiga terkait dengan informasi yang disampaikan dari anak kami di tanggal 30 Oktober sebelumnya. Bahwasanya tidak ada di brosurnya atau di informasi itu tidak ada naik gunung di Mahadipa ini. Nah, informasinya ada berapa divisi yang ditawarkan di dalam Mahadipa. Rock climbing, hutan, gunung hutan, kemudian jurnalistik, dan konservasi. Nah, anak saya memang tertarik terhadap lingkungan, diarahkan kepada konservasi.
dan ataupun jurnalistik, bukan naik gunung ataupun rock climbing yang membutuhkan stamina fisik maupun tenaga lebih lah itu. Nah, tapi tidak ada naik gunung, Mbak, seperti itu. Ada buktinya di tanggal 30 dia informasi ke kami. Pada saat udah mendaftar, udah sampaikan katanya ke panitia Mahadipa, ternyata naik gunung. Nah, disitulah ibunya mulai nggak mau, tidak setuju dengan naik gunung karena tahu posisi dia itu letih, lesu, mudah seperti itu. Nah, informasi dari anak kami pada saat bertelepon dengan ibunya itu tidak bisa keluar, tidak bisa mundur. Seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan kami juga. Cuma kami tidak mau mengusut itu, tapi ini adalah kelalaian di awal. Kalau informasi itu di awal, mungkin kami tidak juga setuju, walaupun itu dia mau masuk KSDA, mau masuk jurnalistik, kalau itu harus naik gunung gitu. Karena informasi di awal tidak ada. Okay. Tapi katanya sudah pas daftar, sudah masuk, itu baru disampaikan di Gunung Argopuro. Apakah itu? Nanti saya kirimkan informasi yang disampaikan anak kami, begitu pula dengan pernyataan orang tua yang belum ditandatangani oleh kami selaku orang tua Nadipa. Seperti itu. Nah, untuk kelalaian yang di lapangan, itu menurut kami ada ya semacam kejanggalan terkait dengan drop ya. Drop pertama, drop kedua itu memang jaraknya cukup jauh waktunya ya, lama gitu. Nah, seharusnya selaku panitia, saya kemarin tuh menyesal kenapa tidak dibawa turun langsung pada saat drop pertama. Itu yang kemudian katanya sadar, jangan dipaksa untuk naik ke atas, kalaupun itu sudah kembali normal. Harusnya sudah mengambil putusan untuk kembalikan ke bawah itu. Nah, tidak akan mungkin dengan drop itu, pasti akan drop lagi. Itu analisa kita bisa membaca itu. Kalau kita paksa itu kan masih naik katanya. Dengan tenaga yang mudah letih, lesu, pastinya itu akan drop lagi. Bahkan kalau sadar kembali itu akan drop lagi ketiga kali. Kan demikian seperti itu. Itu yang menjadi kami misal gitu ya. Kenapa harus sampai drop kedua kali seperti itu? Tidak langsung drop pertama langsung diturunkan. Kalau memang masih bisa diturunkan, tidak perlu dievakuasi. Kan seperti itu, Mbak. Terus yang ketiga, kami sebenarnya dengan keempat terkait dengan sebenarnya ini tidak perlu dibicarakan, ada sesuatu hal yang terkait dengan HP. HP-nya dia waktu jenazah dibawa dievakuasi itu ada. Tapi saya tidak mau menyampaikan di sini, mungkin masih ditelusuri oleh pihak kami sih seperti itu. Di HP-nya ada sesuatu yang mungkin ganjil ya seperti itu. Pada saat dievakuasi seperti itu, Mbak. Mungkin itu sedikit kami menyesali, sebenarnya kami ini menginginkan itu sebenarnya kami menyimpulkan juga bahwa ini kelalaian yang dilakukan baik itu oleh panitia maupun yang terkait lainnya seperti itu. Jadi bukan riwayat penyakit anak kami, bukan menyembunyikan, tidak jujur anak itu seperti itu. Baik Bapak. Berarti dari riwayat penyakit juga tidak ada ya Pak ya. Terus kemudian beberapa hari sebelum melakukan naik gunung tersebut, ini juga almarhumah sempat mengabari Bapak untuk meminta izin dan lain sebagainya ya Pak ya? Mau mendaftar Mahadipa, itu udah mengabari duluan, mau mendaftar. Kemudian pada saat naik gunung rupanya, karena di informasi awal nggak naik gunung kan Mbak, kami setuju aja karena KSDAE itu konservasi dan jurnalistik mungkin tidak naik gunung informasinya. Nah pada saat informasi berapa hari kemudian sudah mendaftar, harus ada informasi naik gunung ke Argopuro, ibunya dapat informasi nggak mau, nggak setuju, mundur katanya seperti itu. Cuma kata Nadipa itu nggak bisa, memang itu wajib katanya UKM ini sebagai persyaratan kelulusan. Tapi kalau itu memberatkan, tahu ibunya ini tahu fisiknya seperti apa, seperti itu, nggak mau, nggak akan setuju naik gunung itu.
Tapi karena nggak bisa, anaknya takut, informasi dia sudah lapor ke seniornya atau kakak apa namanya, di Majipa itu ada seniornya, panitia, bahwasanya nanti bisa istirahat seperti itu. Itu yang Oke. disampaikan ke kami Mm-mm. by telepon WA. Jadi udah mendaftar, nggak bisa mundur, udah disampaikan ke panitia, katanya kalau capek istirahat, kalau lelah. Itu yang itu kata eh, seniornya seperti itu, dia udah menyampaikan. Tapi kalau itu saya tidak tahu karena itu percakapan antara Nadifa dan panitia. Itu yang disampaikan ke kami, Mbak. Seperti itu. Mm-mm. Baik Pak, berarti memang dari pihak keluarga, Bapak dan juga Ibu juga sudah tidak mengizinkan sehingga di form perizinan tersebut juga tidak ada tanda Tidak. tangan orang tua, nggih Pak? Kemudian Betul. dan dari almarhumah juga takut untuk mengundurkan diri dari kegiatan tersebut ya Pak ya. Kemudian dari pihak panitia juga sudah memberikan informasi bahwa nanti ketika di tengah perjalanan mendaki gunung ini nanti bisa beristirahat. Seperti itu ya Pak ya. Betul, Mbak. Jadi kami menginginkan pada dasarnya sebenarnya pengakuan gitu, pengakuan dari pihak terkait bahwa ini adanya kelalaian. Tapi kami tidak menuntut secara pidana atau hukum. Kami tidak menginginkan anak kami yang dipojokkan, disalahkan, kalau dijadikan apa namanya, di sini jadi salah lah seperti itu. Kenapa harus ikut? Tidak seperti itu. Jadi seperti itu informasinya, Mbak. Ini ibunya juga mau bicara sebenarnya, menambahkan, bisakah, Mbak? Boleh, silakan Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Ibu Agustina. Iya, sebenarnya dari awal memang saya dia memilih itu bukan untuk ke gunung, Mbak. Gitu. Nah, dia di situ kan ada divisinya, berapa divisi gitu kan? Dia bilang ada divisi yang ke gunung, ada yang konservasi, ada yang ke jurnalis gitu, nah Mbak. Nah, jadi kami setuju. Itu yang kami setujuin karena dia akan memilih yang bagian konservasi atau ke jurnalis. Itu yang kami setujuin. Tapi begitu berapa saat dia nelpon lagi bahwa ada untuk masuk itu akan ada diadakan diklat. Diklatnya itu ternyata ke gunung. Nah, saya tidak setuju gitu loh. Di situ saya nyuruh dia untuk mundur. Tapi ternyata dia bilang dia sudah tanya nggak bisa mundur, Bu, katanya. Malah dia bilang dibilang kalau dia nanti naik, nanti kalau capek istirahat. Itu aja yang disampaikan. Bukan disetujui atau enggak, malah berarti kan itu berarti harus tetap jalan, harus tetap ikut. Itu loh. Ya namanya anak saya ini kan namanya mahasiswa baru, Bu. Anaknya mahasiswa baru di Fakultas Teknik gitu kan. Ya nurut gitu nah, masih nurut-nurutnya gitu nah. Gitu, Mbak. Ibu, dari beberapa informasi yang sudah beredar, apakah memang sudah sesuai? Apanya? Dari beberapa informasi yang sudah beredar, Ibu, apakah memang informasi tersebut ini valid dan sesuai, Bu? Iya, betul. Kalau yang kami kan tidak tahu di lapangannya, kronologisnya, Mbak, ya, terkait dengan di lapangannya pada saat berangkat, pada saat kejadian, kemudian pada saat evakuasi, maupun pada saat penerimaan jenazah di rumah sakit, seperti itu. Namun kami akui sama teman-teman di sana memang sudah dilakukan prosedural di rumah sakit, seperti itu. Saya sendiri nggak menginginkan adanya autopsi dalam, seperti itu. Memang saya pikir tidak ada kekerasan di situ. Cuma kelalaian yang saya tekankan dan tegaskan di sini bahwa itu ada unsur kelalaiannya. Seperti memang benar, Mbak, yang ada beredar itu. Cuma saya tekankan untuk penyakit itu yang saya sangat sayangkan. Dia tidak menyembunyikan penyakit, seperti itu. Dan seharusnya kalau ada penyakit, kesehatan di
klinik Jember itu tidak akan menyatakan dia sehat. Kan seperti itu, Mbak, cara analisanya. Kalau dia ada penyakit. Kan kalau kita hanya meriksa hanya bagian luar saja, ya jelas sehat, anak itu kelihatan sehat. Kan seperti itu. Tapi kalau anak mau naik gunung, itu harus mendalam, pemirsa. Kalau dia diperiksa mendalam, ini kelalaian juga ya di pihak bagian kliniknya ini. Atau memang nggak punya alat untuk pengecekan itu, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk anak-anak yang mau naik gunung, itu harus memeriksakan lebih mendetail, dalam, seperti itu. Itu harus standar lah, itu seperti itu. Kemudian yang terkait di rescue-nya, itu memang saya pikir juga belum standar dengan peralatan, kemudian kesehatannya, medisnya, itu kan enggak ada seperti itu, Mbak, di lapangan. Itu harusnya dipenuhi. Jadi saya pikir itu adalah kelalaian dari pihak penyelenggara ataupun panitia, seperti itu. Saya ingin adanya pengakuan gitu ya. Tidak akan menuntut mereka, tapi mengakui bahwa itu ada kelalaian mereka selaku penyelenggara. Seperti itu, Mbak. Supaya tidak ngambang. Terima kasih, Mbak.